Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang selalu diberikan oleh Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini adalah sebuah mata kuliah yang diajarkan di banyak universitas, banyak institut, banyak di banyak sekolah tinggi yang ada di hampir di seluruh dunia ya. Jadi ilmu filsafat ini adalah suatu ilmu yang dipelajari di belahan bumi, baik itu di Asia, di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah dan lain-lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini melihat kita akan membahas tentang pengertian filsafat atau ini kita akan kupas terlebih dahulu adalah dasar-dasar filsafat. Yang pertama akan kita bahas definisi dari filsafat itu sendiri. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Nah, berarti Yunani berarti salah satu negara yang ada di Eropa. Nah, kenapa berasal dari bahasa Yunani? Karena ya filsafat itu tadi, teman-teman. Jadi filsafat itu dahulunya ya berasal dan banyak dibahas pertama kali muncul ya di zaman Yunani kuno. Nah, pertama adalah Pilos. Secara etimologi ya, Pilos dan Sophia. Pilos itu adalah cinta, sedangkan Sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat itu artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan. Bijaksanaan itu, kebijaksanaan itu maksudnya apa sih? Kebijaksanaan itu di situ bisa kebenaran, cinta akan kebaikan, cinta akan keadilan, dan lain-lain sebagainya. Yang intinya yang bersifat positif. Atau kalau secara umum kita sebutnya adalah cinta kebijaksanaan. Nah, jadi inilah filsafat. Itulah definisi dari filsafat secara umum yang diketahui oleh eh, orang banyak. Jadi filsafat itu cinta akan kebijaksanaan, cinta akan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan cinta akan segala hal yang baik dan benar yang berujung pada keadilan. Nah, itu filsafat. Jadi hati-hati ya kita dalam menilai filsafat itu, pengetahuan ilmu filsafat itu. Ada juga orang yang bilang filsafat itu adalah ilmu sesat, ilmu yang membuat kepada kesesatan. Nah, itu tergantung ya. Seandainya orang yang tidak mempunyai dasar pengetahuan atau orang yang mungkin tidak mempunyai apa ya, iman dan agama, ya bisa jadi jatuh nanti kepada kesesatan atau terjerumus kepada pemikiran-pemikiran sesat. Tapi pada intinya filsafat itu sebenarnya yaitu cinta akan kebijaksanaan. Dan ini juga sering di dalam Al-Quran atau agama ya, itu pasti Al-Quran itu pasti menyuruh kita untuk saling mencintai, saling saling menghormati, saling berbuat kebaikan. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi filsafat dari ilmuwan atau filsuf di zaman dulu. Pertama ada Aristoteles, Immanuel Kant, Harun Nasution, Ahmad Hasan. Nah, Aristoteles bilang filsafat adalah ilmu yang mencari sebab yang paling dalam dari segala sesuatu. Jadi sebab yang paling dalam. Nah, kalau kita cari terus, gali terus sampai ke dalam-dalamnya, penyebab pertama itu ya yang paling dalam, yang paling akar, paling mendasar itu ya bisa nanti mungkin merujuk kepada sang pencipta, kira-kira seperti itu. Kemudian Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu yang menjadi pangkal dari segala pengetahuan. Nah, jadi menurut Immanuel Kant ini salah satu filsuf juga,
Filsuf di dunia barat, ilmu yang menjadi pangkal dari segala ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Ya, sumbernya ilmu pengetahuan, pangkal ilmu pengetahuan. Kemudian Harun Nasution, filosof dari Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara radikal, menyeluruh sampai ke akar persoalan. Ya, ini benar juga. Jadi ini semuanya benar ya. Maksudnya ini semuanya memang filsafat ya, memang ini semua. Definisi filsafat itu ya cocok semua. Ilmu yang pelajari segala sesuatu secara mendalam, sistematis, dan rasional. Nah, ini kalau Hasan. Ada tambahannya sistematis dan rasional. Rasional. Harus tersistem, terstruktur, berurutan, dan rasional. Masuk akal, rasio. Kemudian tujuan kita belajar filsafat. Pertama itu menemukan hakikat segala sesuatu. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak dijawab oleh ilmu-ilmu empiris. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak dijawab oleh pengalaman, yang tidak dijawab oleh panca indera, misalnya seperti hal-hal gaib, dan ketuhanan, dan lain-lain sebagainya. Makhluk gaib, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi mempelajari filsafat, ya sebagai dasar ilmu pengetahuan, membentuk pola berpikir kritis dan logis, nah ini. Mendorong pencarian kebenaran makna hidup. Nah, ini ya. Ini luar biasa sebenarnya kalau kalau kita mengetahui, memahami pentingnya belajar filsafat. Jadi belajar filsafat ini bukan semata-mata kita ingin terlihat keren, ingin terlihat pintar, ingin terlihat cerdas. Padahal intinya filsafat itu orang yang paling tinggi ilmunya di dalam filsafat, yang paling tinggi ilmu filsafatnya atau disebut filsuf itu adalah sebenarnya yang paling tinggi itu adalah orang yang mengamalkan. Itu yang paling keren. Orang yang sudah sampai ke tahap ke level mengamalkan amal, mengamalkan, mempraktekkan. Tapi kalau masih sebatas teori atau masih sebatas di mulut, itu belum bisa disebut seorang filsuf. Nah, itu nanti lebih dalam lagi pembahasannya ya. Kalau sekarang kita masih fokus pada pengantar ilmu filsafat. Oke, teman-teman mahasiswa, kita lanjut. Kita lanjut ciri-ciri berpikir filsafat. Nah, ini ada banyak ya, teman-teman ya. Ciri-ciri berpikir filsafat radikal, rasional, sistematis, universal, komprehensif, kritis, koheren, bertanggung jawab. Nah, itu. Ini ciri-ciri berpikir filsafat. Pertama adalah radikal, berpikir hingga ke akar-akar permasalahan, menyentuh hakikat atau esensi dari sesuatu, dan mencari kebenaran yang mendalam. Nah, ini berpikir radikal. Berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam, berpikir sampai ke akar-akarnya dan mencari kebenaran. Karena kalau misalnya kita menerima atau melihat sebuah informasi gitu, mendengar informasi dan informasi tersebut masih diragukan kebenarannya atau terlihat sedikit aneh atau kontroversi. Nah, itu kita harus berpikir mendalam itu. Kita cari tahu dulu kebenarannya itu juga bisa juga disebut dengan berpikir radikal. Berpikir radikal ini bukan negatif ya, teman-teman ya. Jadi kalau di media kita lihat radikal itu adalah kelompok yang keras, kelompok yang negatif gitu. Padahal enggak. Padahal radikal itu kalau dari definisi katanya artinya ya radikal itu bagus sebenarnya, berpikir mendalam atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Apalagi sekarang siswa dan mahasiswa itu sangat dituntut untuk berpikir kritis. Nah, seperti itu. Kemudian rasional. Rasional itu menggunakan akal budi, logika, dan pemikiran yang sehat dan dapat diterima secara logis untuk memahami suatu. Jadi harus masuk akal. Jadi apapun yang kita sampaikan, baik itu informasi, baik itu sebuah teori, baik itu sebuah fakta atau data-data ya kita harus menyampaikan dengan logis dan bisa diterima oleh akal, diterima oleh akal kita, diterima oleh akal orang lain seperti itu. Itu namanya rasional. Kemudian berpikir sistematis.
Berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur-unsur sehingga tersusun menjadi suatu pola pikir yang terstruktur. Yaitu berpikir sistematis itu ya kita berpikir secara tersusun, tersistem, terstruktur. Jadi kira-kira ketika kita berpikir itu ya jangan loncat-loncat ketika kita berpikir atau ketika kita menyampaikan sesuatu itu ya harus terstruktur rapi, tersusun. Jangan loncat-loncat, jangan offset lah tiba-tiba. Itu berpikir sistematis. Berpikir universal. Nah, universal ini adalah kita berpikir secara luas dan menyeluruh gitu, tidak terbatas pada satu sudut pandang saja dan mengarah pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada komprehensif, yaitu berpikir secara menyeluruh, melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang secara utuh, tidak hanya terbatas pada satu aspek saja. Jadi, kita belajar berpikir menyeluruh gitu, seperti itu. Misalnya tentang program makan bergizi gratis misalnya. Program makan bergizi gratis. Nah, itu jangan langsung kita menilai, oh, program makan bergizi gratis itu adalah program yang tidak berguna atau hanya membuang-buang anggaran seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita harus melihat dari semua sudut pandang secara utuh. Di satu sisi memang program makan bergizi gratis ini bagus dan bermanfaat untuk siswa. Namun di sisi lain juga ada kasus-kasus mungkin siswa keracunan, kemudian juga anggarannya juga dikorupsi seperti itu. Jadi kita harus melihat secara menyeluruh. Baru nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ternyata setelah dipelajari, setelah ditelusuri, setelah dilihat di lapangan, ternyata memang program makan bergizi gratis ini lebih banyak eh, apa ya, lebih banyak negatifnya dibanding positifnya atau manfaatnya seperti itu. Itu namanya kita berpikir secara komprehensif atau menyeluruh. Jadi jangan terburu-buru menilai sesuatu. Jangan terburu-buru memberi opini, menyampaikan pendapat kita ke masyarakat apalagi ya, atau menyampaikan pendapat kita di dalam kelas seperti itu. Jadi harus berhati-hati dan melihat secara menyeluruh, misalnya seperti itu. Kemudian berpikir kritis. Nah, kritis. Jadi kritis ini ya apa ya? Berpikir kritis, tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Jadi kita harus terus-menerus mempertanyakan dan mengevaluasi gagasan serta argumen untuk mencari kebenaran. Contohnya yang tadi, kebijakan atau program makan bergizi gratis. Nah, itu kita harus tetap terus-menerus mempertanyakan, mengevaluasi program makan bergizi dari pemerintah tersebut. Nah, dan pemerintah juga harus menerima gitu. Harus siap menerima setiap kritik dan masukan saran dari rakyatnya. Kemudian berpikir koheren. Koheren ini ya unsur-unsur dalam pemikiran tidak boleh saling bertentangan. Ya, jadi harus saling berkaitan, sejalan, dan juga tidak lepas dari logis dan konsisten. Harus tetap logis dan konsisten dan masuk akal. Itu dia tidak boleh saling bertentangan. Itu namanya berpikir koheren. Harus saling berkaitan. Kemudian bertanggung jawab. Berpikir bertanggung jawab ini ya ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, kita juga harus berani mempertanggungjawabkan pendapat yang kita sampaikan tersebut, mampu menjelaskan dan mempertahankan argumen serta pemikirannya secara metodis dan logis. Ketika ada yang mempertanyakan kebenarannya, jadi kita juga harus siap bertanggung jawab akan kebenaran atau pendapat atau opini atau argumen yang kita sampaikan tadi. Kita harus siap bertanggung jawab. Itu ciri-ciri dari berpikir filsafat ya, teman-teman ya. Ciri-ciri berpikir filsafat. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Karena kebanyakan orang saat ini mungkin sudah lupa ya. Kebanyakan orang mungkin termasuk siswa, mahasiswa sekarang sudah banyak yang lupa. Apa sih pentingnya belajar itu? Jadi sekarang orang banyak yang lupa, banyak yang sudah tidak fokus lagi tentang pentingnya belajar. Nah, filsafat ini ya sebenarnya intinya ya kita belajar. Belajar
ilmu, mempertanyakan sesuatu segala hal apapun itu namanya belajar. Jadi kita mempertanyakan segala hal, mencari tahu arti makna dari segala apapun yang ada di alam semesta ini. Itu ciri-ciri berpikir filsafat.